Science itu dari sistem control intelligent engineering. Oke. Jadi Bapak punya intelligent itu by design. Bapak nggak paham kebenaran. Yang Bapak diajarkan di sekolah selama ini hanya mengenal ukurannya apa? Kuantitatif. Jadi belief system Bapak itu ukurannya apa? Number. Oke. Sehingga Bapak mengukur kekuasaan Tuhan dengan apa? Number. Science membuat orang tidak percaya dengan Tuhan karena hitungannya harus angka. Sementara Tuhan punya kuasa tidak bisa dihitung dengan angka. Oke. Oke? Oke. Bapak punya ukuran kalau laki ovum dengan sperma ketemu harus jadi anak, betul? Iya. Itu tinggal matematika linear. Iya. Matematika Tuhan tidak seperti itu. Oke. Jadi ketika kita mau memahami kebenaran, Yang pahamilah. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pahami yang ada di Bible. Oke. Di situ semua sudah tertulis. Lalu konfirmasikan dengan sejarah yang terjadi. Oke. Dan apa yang terjadi, semua sudah tertulis di situ. Oke. Jadi Tapi bukan artinya kita nggak percaya sains kan, Pak? bukan artinya tidak percaya sains, tetapi sains membuat kita tidak percaya Tuhan. Oke, kita nggak ke sana sih, Pak. Enggak, tapi ini ada kaitannya, Pak. Saya balikin lagi, Pak. Bapak Saya balikin. balikin lagi, Pak. Bapak. Bapak tahu dari mana tadi COVID itu adalah pandemik? Saya mau tanya, Bapak tidak pernah tanya, kenapa dikasih nama COVID? Kenapa, Pak? Bapak tanya dong, kenapa nggak masuk di Indonesia harus namanya COVID? Kalau nggak salah virusnya ya namanya ya. Iya, saya tahu, Pak. Virus itu tidak ada di Bible, Pak. Saya akan lari ke sana juga. Bible kan bukan Ntar dulu, buku Pak. kedokteran, Pak. Justru itu, Pak. Bapak belajar kan kedokteran medis. Iya. Karena kedokteran medis itu buatan Rockefeller Foundation juga. Tahun 1910. Dulunya natural remedy, Pak. Itu kan kesehatan berbasiskan farmasi, Pak. Oke. Ini permainan Big Pharma, Pak. Oke. Ya. Heeh. Makanya semua dunia harus menerima namanya COVID. Kenapa masuk Indonesia bukan Taufik? Nggak pernah ada yang bertanya. Oke. Karena apa? Orang-orang sudah di shock terapi dengan ketakutan. Sehingga akal sehatnya hilang. Oke. Ya. Heeh. Jadi tanya dong, kenapa namanya COVID? Siapa yang menemukan namanya? Pasti semua ada alasannya. Ada latar belakangnya. COVID itu singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Lihat sekarang. Siapa yang sudah kena jab akan menerima sertifikat, right? Yes. Sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana. Oke. Itu yang permainan mereka. Heeh. Mereka kontrol kita by system. Dan 19 itu apa? Satunya artificial, 9-nya I. Jadi barang siapa sudah dapat jab, dia akan menerima sertifikat sebagai identitas digitalnya dia dan akan dikontrol oleh artificial intelligence. Oke. Dan itu sekarang terjadi. Bapak taunya dari mana, Pak? Bapak taunya dari mana? Iya. Inilah kelemahan orang dunia. Ketika Nabi Nuh ya mengatakan akan ada air bah. Air bah belum terjadi. Iya. Dan dia membangun bahtera Iya. di atas bukit. Oke. It doesn't make sense at all. Oke. Ya, apa yang terjadi? Bapak taunya dari mana? Kalau bicara sains, saya cuma bilang nanti, kamu yang jadi datanya nanti. Tapi kan bisa jadi cocok logi juga, Pak. Bisa jadi apa yang Bapak katakan itu luar biasa. Silahkan saja. Kita buktikan dan I challenge you. Apa yang saya katakan dari 2019, nggak ada yang meleset. Sejak itu percepatan semua. Kenapa? Orang menjadi apatis. Ada hubungannya nggak dengan cellular phone? Ada. Makanya nanti sebentar lagi kita dipaksakan iKTP. Bukan, digital KTP. Dan semuanya ada aplikasinya di handphone. Jadi ada hubungannya. Antara handphone smartphone yang kita terima tahun 2008, mulai dari iOS dan Android, itu berkembang begitu pesat, dan semua mindset digiring mengikuti permainan daripada konten yang ada di situ. Apa yang kita lakukan sekarang ini, itu giringan mereka. Sehingga merebak di mana-mana permainan itu. Siapa yang buat ini, Pak? Ya mereka yang ngatur sistem dunia. Pertanyaan saya, Bapak tahu nggak Bapak sekolah kenapa SD 6 tahun? Pernah nggak Bapak berpikir, kenapa harus 6 tahun? Karena kurikulumnya seperti itu. Enggak, itu ada yang ngatur, Pak. Ada yang ngatur? Ada yang ngatur. Makanya setelah lulus SMA, boleh kuliah di luar negeri. Kok sistemnya sama? Oke. Ya.
Who run the system of the world? Siapa? Siapa, Pak? Siapa? Nanti kita bicara. Gitu. Jadi Bapak juga harus paham situ. Kita ini yang mengikuti kurikulum sekolah kita itu diawali tahun 1902. Juga oleh Rockefeller Foundation. Oh. Siapa sih? Apa tadi, Pak? Rockefeller Foundation. Rockefeller Foundation. Ya. Ini siapa? Apa ini, Pak? Dia adalah raja minyak sedunia. Oke. Ya, dia raja minyak sedunia, dia yang mempunyai Standard Oil. Jadi bahan-bahan, kemudian dia membuat foundation untuk menyembunyikan pajak dari hasilnya. Makanya foundation yang sekarang ikuti dari sana konsepnya. Oke. CSR juga begitu dari situ. Oke. Nah, kemudian dari situ dananya dia gunakan untuk membangun sistem edukasi, ya, dengan mengajak Frederick Taylor Gates untuk membuat kurikulumnya. Sehingga kurikulum kita semua sama. Oke. Tujuannya apa? Untuk membuat kita menjadi homo faber atau manusia yang menjadi budak pekerjaan. Gitu. Kita awalnya adalah homo imago Dei. Berkembang menjadi homo homini lupus. Harusnya kita menjadi homo homini socius. Oke. Ya, tetapi homo homini lupus konsepnya adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain. Lalu berkembang menjadi homo faber. Tujuannya apa? Untuk dapat makan, you harus punya uang. Okay. Untuk punya uang, you harus punya kerja. Okay. Untuk kerja, you harus punya persyaratan formal. Untuk itulah sistem edukasi itu kita lalui. Hanya formal. Okay. Sehingga cara hidup kita juga formal. Okay. Iman kita juga iman formal. Mereka set seperti Mereka itu. set. Kita ini terbentuk. Apakah kita salah? Kita nggak salah. Okay. Tetapi kita adalah korban dari sistem yang mereka buat. Kita bentukan. Okay. Sehingga terjadilah kesulitan ini, terjadilah luka batin. Mereka yang bentuk semua. Okay. Karena kita diadu. Tuhan menciptakan kita bukan untuk diadu. Tuhan menciptakan kita untuk saling melengkapi. Okay. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk lebih yang satu dengan yang lain. Karena masing-masing punya peran dan fungsi yang sama di mata Tuhan. Gitu. Andai katalah mereka yang buat tadi, Pak, foundation tadi yang buat COVID dan lain sebagainya. Tapi kan saya pikir juga orang di... Ada dokumennya. Ya, saya bisa tunjukkan ini, kalau kita lagi selesai ini, nanti saya bisa tunjukkan. Oke. Saya anggap saja memang itu dari foundation itu, Pak. Yeah. COVID-nya dari foundation itu. Vaksinnya juga dari foundation tersebut. Kan sebenarnya vaksin ada banyak, Pak. Ada yang dari Pfizer, ada yang dari sini. Kita anggap saja semuanya itu adalah ulah foundation. Itulah saya ngomong. Tapi kan masa sih rakyat sedunia ini goblok semua, mau digoblok-goblokin? Ada di Alkitab terus. Di Revelation 18 verse 23. Ya. All nation were deceived. Semua bangsa disesatkan. Hanya dengan apa? Permainan farmasi. Bahasa Yunaninya pharmakeia, artinya ilmu sihir. Ilmu sihirnya sudah membuat orang itu. Makanya sejak tahun 2010 mulai muncul yang namanya hoax. Hoax asal daripada bahasa Inggris hocus pocus, artinya mantra sihir. Nah, ini disosialisasikan dulu untuk menutupi permainan daripada pharmakeia. Makanya sekarang, apa-apa hoax. Dan dia udah siapkan institusi-institusi yang dibentuk sejak reformasi untuk mendrive pola pikir mindset bangsa. Tujuannya ke depan apa, Pak? Habis dapat data kita? Total kontrol. Kita buktikan. Kayak gimana tuh, Pak? Total kontrol. Ketika semua aplikasi sudah ada di dalam handphone, saya matikan internetnya. You yang kaya bagaimana menangis, dan akhirnya saya siap untuk menjadi budak Anda. Yang penting tolong kasih saya makan. Oke? Dan semua orang jatuh karena urusan perut. Dan ini adalah permainan rezim komunis itu, dia selalu bermain dengan hunger game. Makanya sekarang nanti pertanian pun akan dipersulit. Makanya orang kenapa ngikutin persyaratan itu? Demi perut. Habis gimana lagi? Kalau saya nggak begini, saya nggak begitu. Karena mindset kita sudah dibangun. Mau makan, harus punya uang. Padahal Tuhan ciptakan kita, ada tanah, cukup bernanam.
nggak perlu punya uang bisa. Okay. Bahkan tanaman kita bisa memberikan makan. You punya uang, nggak ada bahan makanan, makan kertas aja. Makan kertas? Iya dong, kalau nggak ada bahan makanan, lu mau beli apa? Mau makan ini apartemen, gigit di semen. Tapi Pak, itu beneran ditanam chip? Belum sekarang. Ya, belum sekarang. Yang sekarang mereka lakukan apa? Mereka sudah masukkan namanya nanopartikel. Dan nanopartikel, bagi orang yang tidak bermain di laboratorium, dia nggak bisa lihat. Karena nano itu sama dengan 1 miliar milimeter. Very, very small, you cannot see. Nggak bisa dilihat, partikel. Oke. Ya, itu permainan mereka. Dan mereka nggak akan buka itu. Namanya maling mau buka. Mereka nggak buka, kok Bapak bisa tahu? Ya, karena banyak orang yang punya kesadaran tinggi, ilmuwan juga, dan mereka yang buka. Gitu. Berarti Bapak tahu dari ilmuwan atau ini adalah spekulasi? Jadi gini ya, kalau kita bisa melihat sesuatu, kita bisa melihat benang merahnya disambung. Apa yang terjadi? Mereka ingin menciptakan satu currency. Yaitu. Ya, kalau Bapak baca di Alkitab, di Revelation atau Wahyu 13 ayat 15-18, tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual kecuali menerima sign, menerima simbol atau tanda. Tanda apa? Transaksi. Which is itu sistem digital, yaitu QR code nanti. Oke. Ya, kita akan dijadikan seperti barang. Di sini ada barcode. Barcode. Oke. Ya, Manusia juga akan dijadikan barcode seperti itu. Punya barcode. Makanya kita didorong dulu untuk punya digital KTP. Supaya ketika nanti waktu pemasangan chip, begitu nerve kita mengatakan sesuatu atau tidak nyaman atau hati kita, ini akan tercatat bahwa oh ini nomor digital KTP ini orangnya. Itu akan terkonek. Dia main signal, tidak terhubung dengan kabel ya. Oh, tidak. Pakai wifi gitu Pak ya? Signal. Jadi kehidupan ini adalah sebenarnya urusan signal. Pak, Bapak sudah sampaikan ini ke Kapolri Pak? Saya mau bertanya. Iya. How about they are part of event organizer? They just event organizer. Saya sengaja bicara begini biar nggak terlalu. Panitia tahu? Tahu Ya, Pak. Tahu Pak. Bapak nggak perlu diartikan ya, Pak. Saya tahu Pak. Dan justru itu. Kenapa? Bapak nggak apa-apa nih Pak ngomong seperti ini Pak. Ketika Bapak ngomong konspirasi seperti ini. You lebih sayang nyawa you atau Tuhan? Yang saya omongkan kan saya selamatkan. Saya berusaha untuk membangkitkan kesadaran supaya jangan terjebak ya di dalam kehidupan material yang akan kita tinggalkan. Itu yang membuat kita takut. Karena kita begitu takut dengan kematian. Bapak mungkin tidak belajar. Bahwa Bapak hanya belajar ilmu kesehatan. Bahwa tubuh manusia sehat kalau organnya berfungsi dengan baik. Betul? Oke. Tapi belajar nggak di sekolah bahwa tubuh manusia hidup dari roh Allah? Nggak akan ada, Pak. Karena dia ada listrik supernatural. Dan listrik itu Bapak nggak tanya, siapa yang ngecas? Nggak ada. Hubungan spiritual adalah hubungan tanpa kabel, Pak. Cellular phone inilah hubungan antara sel mengirimkan signal ke sel lain. Seperti ovum dengan sperma. Membuai sel, akhirnya dia mitosis, betul? Okay. Pada saat dia mitosis, disitulah hubungan antara signal. Seperti itu, Pak. Saya agak terkagum-kagum dan terkaget-kaget, Pak. Apalagi saya mendengar ini dari seorang komjen bintang 3. Ini hanya cara Tuhan untuk membuat seolah-olah agar yang ucapan saya bisa didengar. Oke. Karena dunia ini melihat apa? Siapa yang bicara? Tentu, Pak. Ya. Pasti tetapi dunia jangan itu salah. melihat Banyak siapa orang yang menggunakan banyak ahli dipakai untuk mendrive, menggiring orang, untuk mempengaruhi orang. Tetapi bukan untuk kebenaran. Oke. Because they earn a lot of money. Oke. Jadi yang selanjutnya yang akan mereka lakukan di tahun 2024 sampai 2025 nanti apa, Pak? Sebentar lagi ada namanya WHO Pandemic Treaty. WHO? Pandemic Treaty. Apa itu, Pak? Yang akan dilaksanakan yang akan di-voting pada bulan Mei. Oh. Apa itu? WHO
akan mengambil alih kedaulatan tubuh setiap bangsa di dunia. Dan mereka yang atur segala sesuatunya mengenai tubuh kita. Berarti salah satu biangnya juga WHO ini, Pak. WHO itu hanyalah badan khusus. Jadi kena gini ya. Salah satu, jadi Pak, ya. Jadi yang bermain ini adalah United Nations. Oke. United Nations ini pemegang yang memiliki sahamnya adalah salah satunya Rockefeller. Oke. Itu tanah di New York punya dia tuh. Gitu. Jadi kayak ID lah. Bagaimana ngatur orang, ngikutin aturannya. Oke. Ini bukan negara. Ini non-state actor. Organisasi. Organisasi saja. Tetapi karena masuk di situ artinya apa? Harus ikutin semua peraturan. Semua ratifikasi konvensi internasional harus diikuti. Nggak diikuti di embargo. Itulah kenapa Indonesia ya copy paste aja. Oke. Gitu. Ada nggak negara yang ini? Ada, tergantung siapa? Tergantung pemimpinnya. Gitu. Nggak perlu takut. Mau ada Tuhan kok. Dengar nggak pernah ada yang bicara. Tapi Bapak pernah kena marah Kapolri nggak, Pak? Ya? Kapolri dengar ini dikena marah Bapak kayak gitu. Ya, lebih baik tanya aja. Ya. Saya dicopot juga ya karena beliau tidak berkenan. Oh, berarti ada aksinya ada, Pak ya. Ada. Bapak dicopot, diturunkan. Ada. Dan saya sudah dianggurin sejak tahun 2021. Jadi saya nggak terlalu pusing ya mau pensiun hari ini juga nggak salah. Gitu. Karena saya pilih jalan hidup saya. Pak, Bapak pernah berpikir nggak, siapa tahu nih Pak ya, kita kan diskusi dua pihak Pak ya. Siapa tahu apa yang Bapak pikirkan ini salah Pak. Challenge me. Kan gampang. Ya. Tapi ingat ya, time will tell. Dan itulah kenapa orang-orang sains selalu membuat banyak orang menyesal di belakangan hari. Karena bermain dengan apa? Barrier science. Bapak bermain dengan barrier apa, Pak? Saya jumping. Saya jumping. Spiritual I can see what will happen. Di Alkitab ada, Pak. Ada, tadi kan saya udah bilang. Tidak ada seorang pun dapat menjual atau membeli. And I believe firman Tuhan adalah roh kebenaran. Dan itu hidup. Dan di firman Tuhan itu, di dalam Revelation, itu bocoran dari Tuhan. Apa yang akan dilakukan oleh si ular tua yang ada di Taman Eden dulu. Berarti Bapak ada indigonya juga, Pak? Bukan masalah indigo. Karena gini, kalau kita tahu firman, maka apa sains atau ilmu pengetahuan itu berangkat dari apa? Pohon pengetahuan. Ya, saya bicara begini kan, saya tahu Bapak Katolik kan, gitu loh. Pohon pengetahuan yang buahnya dimakan oleh Hawa. Siapa yang merayu? Ular. Ular ini hanyalah media yang dipakai oleh spirit of evil, spirit of devil, untuk merayu dia dan mengatakan, jangan percaya, dia bohong. Kalau kau makan ini justru kau kayak dia. Sama dengan sains kan? Jangan percaya yang sana, percaya dengan kita. Wow, itu adalah berhala di mata Tuhan. Kalau di Muslim dibilang apa? Musyrik. You percaya sama Tuhan atau percaya sama dia? Nggak bisa dibagi dua, bos. Cintamu pun sama istri Nyonya yang ada di Palembang, itu tidak boleh dibagi dua. Dia pasti marah. Iya, sudah dan itu yang Tuhan mau. Dan I choose it. Kita harus ambil kanan atau kiri, hitam atau putih, nggak bisa abu-abu. Karena ini adalah kesempatan. Selama peristiwa COVID, begitu transparan apa yang terjadi. Semua iman terlihat dari buah-buahnya. Semua tumbang karena apa? Rasa takut. Padahal COVID itu tidak ada, itu bagaimana Pak? Atau memang virus itu didesain ada? Gini, challenge orang yang mengatakan ada, and they will not can give you the proof. Banyak Jadi yang mati, mereka Pak. Mati. Banyak yang mati. Banyak yang mati, nah, Pak. Itulah sains, Pak. Sains itu hanya melihat mati. But how? How-nya nggak pernah ditanya. Matinya sesak napas, Pak. Ya, sesak napas. Saya bikin stres kamu. Sorry. Saya bawa panggilan nih dari KPK. Anda menerima duit gratifikasi, Anda penggelapan. Anda dipakai untuk membayar orang-orang klien Anda. Ada di mobil, tolong diambil surat panggilan dari KPK. Kan deket. Memainkan alam bawah sadar. Fear. Alam bawah sadar.
Fear itu. Nah, itu fear itulah yang menguasai kita. Belum apa-apa, aduh sakit perut. Aduh. Karena apa yang kita pikirkan akan memproduksi biokimia tubuh. Di dalam diri kita ada 3 pabrik. Hormon, enzim, dan imun. Berarti virus itu tidak pernah ada, itu adalah fear yang dimainkan. Imajiner. Ya. Sugesti. Orang lucu bicara virus, ya. Padahal anak-anak muda suka ngomong, good vibe, bad vibe. Virus itu singkatan vibration of us. Bapak nggak kena COVID, Pak, kemarin? COVID kuncinya. Mau nggak kena? Jangan pernah tes. ya, bos, ilmuwan ya. Bapak vaksin nggak? Saya. Berhala di mata saya. Berhala di mata dia. Tuhan marah sama saya. Tuhan bilang begini, kau nggak percaya sama saya. Aku yang ciptakan kau. Nafasmu dari aku. Bukan dunia, bukan mereka-mereka yang di dunia yang... Mereka aja yang nyuruh kita, nggak bisa menyelamatkan hidupnya. Dan mereka adalah orang berdosa. Tuhan bilang, aku bisa menghapuskan dosamu. Jadi mana kau pilih? Saya memilih yang menghapus dosa saya. Paham? Jadi Bapak nggak vaksin? Saya tidak. Definitely no. Karena itu berhala. Berhala di dalam iman saya. Boleh dong saya beriman? Boleh dong, Pak. Tapi kan... Ada undang-undang nggak yang melarang saya beriman? Tidak loh. Ya sudah. Boleh dong. Ya sudah. Ini kan kita diskusi, bukan debat, Pak. Ya, enggak. Artinya gitu, Pak. Saya mau challenge juga. Tapi kayak gini, Pak ya. Kan Tuhan kan juga, ada pernah cerita juga, Pak. Jadi... Siapa yang cerita? Ada, mungkin... Suruh ketemuin sama saya. Jangan ini, maksud saya jangan bicara mungkin. Kita, bapak-bapak bicara skripsi, itu buatnya apa? Harus ada footnote. Bukan gini, Pak. Saya yakin Bapak pernah dengar cerita ini. Pada suatu hari ada nelayan di pinggir samudra, Pak ya. Dia terombang-ambing, terus dia berdoa dengan Tuhan. Tuhan, jemputlah saya. Kalau memang kau memang ada, katanya kan. Tolong saya di sini, katanya kan. Lalu lewat suatu kapal kan. Terus dia bilang, berapa hari ya? Terus dia saya bilang, tahu pengandaiannya. Dia mau mengandaikan lewat situ. Dia bilang, sorry, lewat aja kapal, katanya. Aku mau tunggu Tuhanku. Tuhanku ada, katanya. Tuhanku besar. Dan seperti yang Bapak sampaikan, naik ke kapal itu adalah berhala bagiku. Lalu lewat dia. Lalu 3 hari kemudian lewat lagi satu kapal lagi. Tidak, skip, katanya. Lalu dia lewat lagi, dan akhirnya dia mati tenggelam. Terus dia bertanya dengan Tuhan, Tuhan, kenapa kalau kau memang ada, kenapa kau nggak muncul bantuin aku? Aku sudah 2 kali muncul di depanmu, tapi kau abaikan. Terus? Ya, kan pertolongan itu bisa datang dari mana saja, dari vaksin, dari dokter, makanya lihat dari rumah begini, sakit. Ada yang real pertolongan Tuhan, ada yang by design manusia. Paham ya? Jadi tidak selamanya harus kita menganggap itu pertolongan. Bagaimana cara membedakan real pertolongan Tuhan atau real memang pengobatan, yang mana yang ini tidak real? Tidak real. Nah, ketika Bapak bilang vaksin kan, berarti kan tidak real kan? Pertanyaan saya begini, kenapa sih harus rame-rame? Santai aja kali. Kenapa sih harus ada panitia? Santai aja kali. Karena ini menjadi masalah besar di dunia. Itu mindset mereka yang ciptakan. Mereka mau paksakan itu, santai aja. You saya peluk nggak apa-apa kok. Tapi jangan tolak saya, keberadaan saya. Artinya kamu jangan merasa tertolak oleh saya. Mereka santai-santai aja. Tapi ini kan malah kentut nggak apa-apa, bos. Begitu batuk kayak nenek sihir. Itu yang saya bilang. They are create stupid thing. Jadi kita kayak stupid. Ya. Kita diajarin tolong-menolong, tapi nggak boleh pegangan. Kan sinting. Ya, ini yang dibilang abnormal, tetapi terminologinya mereka rubah menjadi new normal. Naik lift, pantat-pantatan. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu, bos. Terus punya mata tuh, ada kali silang di restoran. Ya. Ini namanya apa? Virus administratif. Ya, pulang dari luar negeri yang nggak punya duit masuk Wisma Atlet. Yang punya masuk Bintang 5. Wow, hebat sekali. Masa nggak bisa melihat seperti itu? Ya, kenaikan dan penurunan dari angka COVID hanya jumlah tesnya kok. Perbanyak tes naik dia. Dan ini adalah false positif dan false negatif. Ntar dulu, jangan bicara dulu. You paham PCR nggak? You kan dokter. Tahu, Pak. Apa? Melihat dari virusnya sendiri, Pak. Ya? Melihat untuk mendeteksi virusnya. Kata siapa? Waktu saya kuliah sih, Pak. Bapak? Iya. Bapak dibohongin. Mana saya punya lihat referensi Bapak? Siapa penciptanya? Siapa penemunya?
Ada sih Pak, tapi saya nggak hafal Pak. Nah, di situ Bapak aja nggak hafal. Ini tujuannya bukan tes virus, Pak. Ini kan cuma garis-garis. Bukan tes, ini cloning DNA, Pak. Iya. Penemunya adalah Dr. Kary Mullis. Oke. Tahun 1983 dia menemukannya. Oke. Dia mendapatkan Nobel tahun 1994. Dan 5 bulan sebelum dinyatakan COVID itu, dia dibunuh. Memang tidak akan dikatakan dibunuh. Dia mati. Karena dia protes. Dia nggak mau alat dia gunakan. Oke. Jadi, kalau mau bicara data, kita bicara data. Oke. Ya, tapi dengan kita melihat, tahu apa yang akan terjadi, ini arahnya ke apa? Digitalisasi, Pak. Percepatan. Pak, ini ada yang ngasih tahu Bapak, cocok logi. Nggak ada, Pak. Sambung logi, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Itu bahasa yang disiapkan oleh mereka yang membuat teori konspirasi. Supaya apa? Supaya Anda selalu bisa debat saya. Tapi, catat. Time will tell. Dan apa yang saya sampaikan, kejadian semua. Pak, gini Pak. Sekarang dirubah dari Peduli Lindungi jadi Satu Sehat. Apa maksudnya? Memang bidang kalian itu nanti akan menguasai dunia. Di akhir zaman ini, semua mainnya isu kesehatan. Dan mereka bermain dengan data. Oh, ada ini, ada itu. Santai aja kali. Ya. Buktinya apa? Menkesnya sekarang bukan orang kesehatan. Bisa juga ngatur ini. Kan cuma manajemen aja. Manajemen mereka yang atur. Dan konsepnya dari sono. Buktinya apa? Semua program yang ada di bangsa, di setiap negara di bawah United Nations, dia menjalankan program apa? Sustainable Development Goals. Okay. Dan itu 17 program sustainable untuk mengontrol kita. Solusi imajiner, masalah imajiner diselesaikan dengan solusi imajiner. Oke. Pak, kalau Omnibus Law sendiri merupakan kejahatan kesehatan. Kejahatan kemanusiaan, bukan kejahatan kemanusiaan. Itu Ya. maksudnya kayak gimana, Pak? Yang mengkudeta otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Astaga. Di pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak untuk mempercayai, hak untuk kebebasan, meyakini kepercayaan, mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan turun nurani. Itu nggak boleh lagi, sekarang. Jadi, ibarat gini, kalau orang muslim imannya tidak boleh makan daging babi, maka tidak ada undang-undang yang boleh dibuat untuk memaksa mereka. Oke, itu iman. Begitu juga dengan kami. Ya, saya bilang kami, takutnya saya bukan bagian dari bukan situ. dari bagian itu, ya kan? Bapak Ya. luar biasa. Pak, bagian mana yang kejahatan itu, Pak? Kemanusiaan. Kita punya free will dari Tuhan. Betul. Oke. Nah, selama COVID punya free will nggak? Oh. Kenapa? Jadi gini ya, kalau orang memang imannya kaleng, monggo ikutin. Tapi kalau nggak, jangan dipaksa dong. Jadi COVID itu hanyalah baru simulasi. Nah, dengan adanya Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law nomor 17 tahun 2003, itu saya udah baca semua, Pak. Saya yang suka baca. Karena saya tahu betul, ini menyangkut keselamatan orang tua saya, keluarga saya, termasuk Bapak. You have no right to refuse apa yang mereka lakukan. Kita nggak boleh lagi minum jamu kalau kita rasa pengen minum jamu. Itu kejahatan di mata mereka. Makanya Bapak lihat sekarang, begitu banyak orang kaya yang bikin rumah sakit. Bapak mungkin lagi bikin rumah sakit sekarang. Klinik sih, Pak. Ya, kecantikan sih, Pak. Oke, ada. Ya mungkin suatu saat kalau saya nggak bagian dari konspirasi tersebut, Pak. Pak. Maksud saya, sebenarnya kalau kita bicara begitu, Bapak nggak sadar bahwa boomingnya estetika sejak adanya handphone. Kalau itu saya sadar. Ya, sadar. Kalau itu saya Ya. sadar. Akibat dari apa? Media sosial. Bukan, Pak. Apa? Kamera. Bukan. Gelombang yang di handphone itu mengganggu kulit. Dan dia membuat menjadi Bapak berperan. Luar biasa cara berpikir Bapak. Bukan berpikir saya, Pak. Trust me. I can prove it now. Kayak gimana, Pak? Coba. Mana handphonenya? Handphone Bapak mana? Handphone. Ya. Oke. Ini. Oke. Hah? Bapak kencang. Oke. Kencang. Tahan ke atas. Nah, ini kuat ya? Iya. Bapak tempel nih. Itu langsung gradual, jadi pelan-pelan, lama-lama itu. Jadi percepatannya muncul. Sehingga itu jadi industri. Jadi, they create problem, muncul reaksi tidak nyaman, lalu you give the solution. By design.
engineering. Jadi, karena apa? Konsepnya adalah apa? Konsep industri. Coba lihat sekarang, mulai dari kepala sampai ke kuku, sampai ke ujung jari, jadi industri kan? Iya. Bahkan cinta jadi industri bukan? Iya. Iya. Industri kan? Ya sudah. Wow, jadi duit semua. Dan paling enak cari duit dari tubuh manusia. Dan semua pekerjaan di dunia ini... Saya tahu sih, Pak. Tapi saya nggak berpikir sejauh Bapak sih, Pak. Ya, harus jauh. Saya tahu handphone yang menyebabkan industri kecantikan di Indonesia dan semua dunia berkembang. Saya tahu. Ya. Saya tahu media sosial kenapa. Saya bisa jelaskan. Kenapa? Karena ada kamera. Kamera depan itu lebih berharga daripada kamera belakang. Artinya orang suka selfie. Ketika orang suka selfie, orang suka cantik. Bapak baru lihat bagian luarnya, Pak. Ya, orang suka cantik sehingga industri kecantikan jadi lebih baru maju. Sampai situ, Pak. Media sosial ada orang memamerkan kecantikan, kegantengan. Ada bully di sana. Bully menimbulkan keinginan untuk mempercantik diri. Nanti Bapak lebih dalam lagi harusnya. Ternyata lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan kalau bisa tolong tutup depan kameranya. Karena rekaman Bapak kapanpun mereka suka. Dan itu sudah disimpan di rekaman mereka di Silicon. Berarti kita lagi apa? Bisa lihat, Pak? Tahu, Pak. Makanya ada nyala di sini infrarednya, cuman mata Bapak nggak bisa lihat. Buset. Jadi kalau misalnya... Dia punya data ada. Jadi, semua video bokep sedunia, Pak. Iya. Jadi kalau kita video call dengan mereka kena, kita kena, jadi ada dua-duanya. Makanya dibilang mirroring. Ya. Luar biasa, Pak. Pak, kalau nyamuk Wolbachia sendiri, Pak, itu juga ya, berarti lebih parah lagi ya? Kan gini lucu. Dulu kita kecil diajarkan, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, apa? Hap. Kok di sini sekarang suruh berteman? Kalau ada nyamuk di bayi Bapak, apa yang Bapak lakukan? Hap. Teplok kan? Iya. Kenapa? Nah itu. Why? Tanya, kejar terus. Terus peneliti di Indonesia yang ada di Jogja, di UGM, namanya Prof. Uut. Sekarang jadi Prof dulu dokter. Karena itu dia dapat Prof. Tanya dong, iseng banget sih urusin nyamuk. Ide dari mana? Apakah ide genuine atau by order? By order. Dari siapa? Bill Gates and Melinda Foundation. Yang dimulai dari Monash University. Monash University juga mereka yang jadi sponsor. UGM siapa yang sponsor? Rockefeller Foundation. Jadi bukan ini, tujuannya apa? Supaya ada legitimasi hasil penelitian di Indonesia bahwa ini nyamuk berwolbachia dapat menurunkan populasi daripada nyamuk Aedes aegypti. Kan gitu? Itu. Tetapi tidak diteruskan. Apa efeknya dia dengan menurun? Ekosistem pernyamukan itu terganggu. Karena di dalam kehidupan normalnya ada kompetitor. Gitu. Supaya mereka selalu punya kehidupan seimbang. Yaitu nyamuk kuleks. Salah satunya nyamuk kuleks. Ternyata nyamuk kuleksnya naik. Jadi permainan merusak ekosistem by design lewat konsep sains membuat terjadinya kerusakan ini. Nah, nyamuk kuleks itu membawa virus Japanese encephalitis, yaitu radang otak. Tapi nggak akan nyambung ke sana. Oh, itu nggak tahu kan gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang di sekolah-sekolah digalakkan vaksin Japanese encephalitis? Kan lucu. Gitu. Gunanya apa sih? Ya rusak sel. Akhirnya apa? Bolak-balik aja nanti ke kawan-kawan yang punya lambang ular itu. Jadi komoditas sampai Tuhan memanggil. Sistem ekonomi begitu, Bos. Ciptakan dulu masalah. Masalah muncul manusia sendiri kok. Kayak misalnya gini. Dr. Richard cukup makan 2 kali sehari. Udah. Perintilannya itu yang bikin pusing kepala. Pengen ini, pengen gaya ini, pengen baju begini. Nggak tahu ini mahal sekali nih. Pengen celana mahal disobek-sobek kan gitu. Ya kan? Padahal apa? Tuhan bilang apa? Cukuplah pakaian, cukuplah makan dan pakaian. Pengen apartemen, mahal. Pengen ini, pengen itu. Padahal begitu makan banyak, nanti gua kolesterol. Kan gila kita. Terus pergi ke laboratorium, cek darah. Datang ke sana, dikasih keluar angka, puyeng lagi. Kita bayar, kita pulang, kita puyeng. Jadi pikiran. Mainnya cuma di situ aja, Pak. Lingkaran setannya, Pak. Ujung-ujungnya apa? Tidur di rumah sakit.
Tapi kalau Bapak sakit tetap ke dokter kan, Pak? Dulu iya. Kapan terakhir kali Bapak ke dokter, Pak? 5 tahun yang lalu lah, 7 tahun yang lalu. Itu pun karena apa? Itu pun karena saya belum paham betul. Tetapi setelah saya paham bahwa yang menyembuhkan bukan mereka dan bukan obat-obat itu, tetapi tubuh saya sendiri, di mana sel saya masih bisa bangkit. Kuncinya satu, tenang. Makanya kalau ke rumah sakit cuma satu, kasih obat Penenang. supaya bisa Tidur. ininya nggak mikir macam-macam, bangun pagi. Enak kan. Jadi makin itu. Nah, apa yang terjadi pada diri kita adalah alarm tubuh. Bukan berarti penyakit. Rasanya tidak nyaman, disebut penyakit supaya bisa jual obat. Oke. Dari mana nama penyakit semakin banyak? Dari mana, Pak? Dari yang bikin namanya. Supaya jumlah variasi obat semakin banyak. Iya, Bos. Nah, orang yang ngasih obat ngerti nggak isinya? Enggak. Karena disiplin ilmu dia dengan yang bikin obat itu tidak nyambung. Orang cuma lihat ingredientnya di sini. Pak, sejak kapan Bapak susah kan ngomong kayak begitu? Berpendapat seperti ini, Pak? Apakah dari muda, enggak. Atau baru-baru Baru-baru aja 2018. Dari 2018. Iya. Bapak punya teori konspirasi? Bukan punya, saya nggak pernah berteori. Orang aja yang ditutup kesadarannya hanya taunya sampai di situ, Pak. Supaya apa? Supaya jangan sampai ketangkep dia punya modus operandi, tahu modus operandi? Iya. Drama kejahatannya jangan ketangkep. Sampai detik ini siapa yang paling mendukung Bapak? Saya tidak peduli siapa yang mendukung saya, tetapi banyak orang yang menerima manfaatnya. Sehingga karena mereka tercerahkan. Oke. Orang-orang kecil ini nanti kalau mereka gampang tercerahkan. Orang yang sains yang susah. Oke. Karena mereka harus mempertahankan eksistensi dari strata yang dia terima untuk menutupi modus operandi itu. Makanya kenapa orang hukum juga dia ada namanya ego sektoral. You nggak? Saya yang lebih tahu hukum. Saya yang lebih tahu ini. Iya. Tapi kalau kita tahu semuanya ternyata sengaja dipecah-pecah supaya terjadi ego sektoral. Oke. Dan tidak pernah sinkron. Oke. Untuk apa? Bos. Biar selalu berantem. Tetapi berantem itu selalu bisa jadi nilai ekonomi. Oke. Jadi duit. Betul kan? Oke. Dan you pernah melakukan, bukan? Enggak sih. Enggak, saya cuma lihat di sini. Wow, gitu-gitu. Coba kalau Bapak teori yang di tubuh Polri deh, Pak. Kalau sekarang, Pak, di tubuh Polri, Pak. Kalau saya boleh tanya, set desain, kenapa Anda tertarik bertanya ke situ? Ya kan gini, Pak. Bapak kan punya pandangan internasional, punya pandangan. Jangan terlalu bangga dengan internasional. Internasional menguasai kita punya mindset. Apa yang ada di kepala di Bapak itu karena apa? Ilmunya dari yang membuat teori konspirasi. Gini, Pak. Bapak kan tadi berbicara COVID, Walbasia. Saya tidak berbicara, Anda bertanya. Iya. Saya bertanya, Bapak menjawab Ya. tadi kan. Itu kan soal yang global, umum, internasional gitu kan. Ya, orang kan ada yang percaya, ada yang enggak. Ya, Okay. mereka nggak percaya. Ya. Mereka nggak percaya atau dia percaya, tergantung kesadarannya, Pak. Ya. Kalau Makanya orang belum punya kesadaran tinggi, levelnya masih ini, dia pasti percaya. Makanya saya ingin bertanya dengan Bapak untuk yang lingkupannya mungkin lebih nasional kayak gitu punya, untuk melihat perbandingan dari ceritanya. Kalau di tubuh Polri sendiri, Pak, konspirasi They are bagaimana? part of system. Mereka part of system. They are part of system. Karena kan itu organisasi subsistem kan. Okay. Subsistem. Sistem ini kan ada sistem, ada Apakah subsistem. semuanya rekayasa semua, Pak? Kalau dalam tubuh Polri apa semua rekayasa semua? Bisa Yang mana? Tentang hukum, tentang pemeriksaan, tentang Sambo misalnya, Pak? Satu-satu lah, biar saya urai. Kalau semua kan Tentang Pak Sambo. tergantung manusianya. Siapa yang melakukan itu? Maksud saya siapa yang berwenang melakukan, katakanlah penyidikan. Kalau dia takut Tuhan, dia percaya pasti ini. Tapi kalau tidak takut Tuhan, saya tidak bisa jamin. Gampang kan? Kenapa? Karena cinta akan uang. Kenapa bisa cinta karena uang? Yang dicinta bukan uangnya, angkanya. Kenapa angka Anda suka? Karena dari sekolah sudah didoktrin. Kunci kesuksesan Anda dilihat dari Uang. angka. Angka.
Uang ini cuman nilai ya, nilai sekolah, nilai rapor. Iya, dari situ, Mas. Orang begitu terobsesi dengan angka. Mereka duduk di sini karena apa? Karena ada janji angka. Betul juga. Bukan betul. Dan guru-guru yang ngajar kita, itu ternyata dulu waktu kita SD, masih muda-muda juga kan yang ngajar. Ternyata kalau ditanya, "You tahu nggak yang lu ajar bener nggak?" Nggak tahu. Yang penting tugas gua bacain ini, yang penting bulan depan gua dapat angka. Oke. Udah. Dan untuk jawabannya, gue udah dikasih buku kunci. Jadi seperti itulah kehidupan. Makanya mindset orang rata-rata seragam. Oh, seragam. Seragam. Nggak, seragam itu manifestasinya. Seragam. Makanya selama sekolah, you dipakaikan baju seragam kan? Betul. Supaya kalau dia Tapi polisi juga pakai seragam, Pak. Nanti dulu, polisi kan kemudian. Mindset kita sudah dibangun dari sejak kecil. Ya, di mana daya kognitif kita belum berkembang di antara usia 0 sampai 7 tahun. Dari mulai TK, kenapa masuk mulai TK? Ada nggak ketentuan bahwa manusia harus sekolah? Tidak. Pendidikan perlu. Bukan pendidikan yang diseragam. Dia bisa rubah semua mindset. Dia rubah semua perilaku. Nggak ada lagi adab. Anak makan sama orang tua begini semua. Orang tua juga nggak bisa negur karena apa? Ya udah. Itu akibat apa? Akibat kita mengikuti arus globalisasi. Yang disebut dengan modernisasi. Di mana sekarang orang ribut dengan Z generation kan? Padahal sekarang sudah Alpha generation. Kenapa kita harus ngikutin pre-boomers, baby boomers, X generation, millennial? Kenapa harus kita ngikutin semua itu? Siapa yang bikinnya? Mereka juga yang bikin pendidikan ini. Ada perang dunia jilid 1, jilid 2, jilid 3. Emang Tuhan bikin jilid. Jadi mereka lah itu. Jadi Pak, kalau kita apakah konspirasi ini berlanjut ke Pilpres juga, Pak? Ya. Gini, Pak, saya mau kasih tahu, Pak. Praktek konspirasi itu dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Cuman mereka yang menggaungkan adanya teori itu gitu loh. Konspirasi berasal dari konspire. Bernafas bersama. Ibaratnya apa? Satu frekuensi. Atau apa? Chemistry. Itu sama juga sebenarnya. Juga dengan istri juga konspirasi. Bagaimana anak kita nanti kita pura-pura... Bukan, yang hubungan yang kayak tadi Bapak bicara tadi, adakah hubungannya ke Pilpres juga nanti, Pak? Ada. Ke pasangan nomor berapa nih, Pak, konspirasi? Enggak. Gini, they are part of it gitu semuanya. Karena mereka sudah dikondisikan dari sana. Saya bisa tahu semuanya, cuman kan saya tidak perlu buka sini. Jadi mereka itu, karena sistem KPU, itu yang menciptakan mereka. KPI juga mereka. KPK mereka. KPI? Iya. Penyiaran TV, makanya, Pak? Iya, makanya kan ada acara cari setan, dan gitu. Sadar nggak? Digiring ke sana. Wah, kalau film-film yang laku sekarang harus horor. Ini kawan-kawan saya pada ngadu nih. Waduh, kita sekarang kalau bikin film ini di luar ini nggak laku. Gimana? Mereka bisa create laku apa nggak? Keren ya. Nah itu kalau nggak nyampe ke sana, susah bacanya. Terkaget-kaget. Mereka selalu bikin kehidupan kita kaget-kaget. Dan selalu terlambat. Makanya penyesalan selalu di belakang. Itu mereka yang ciptakan. Kalau di depan pendaftaran, Pak. Ya. itu juga mereka. Jadi apa yang ada di kepala kita selama ini, itu bahasa mereka semua. Ilmunya mereka semua. Kita hanya menggunakan, kita ini kayak BO. Apa yang kita dengar, itu yang kita ucapkan. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja.
tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.